Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Kamelia akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Sebelum mempresentasikan materi ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Nama saya Muhammad Rehan Fadilah. Nama saya Dimas Fardo Leonasis. Nama saya Azri Muhammad Cesar. HAM memiliki definisi, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang pokok atas dasar dari makhluk Tuhan yang paling tinggi martabat dan kemampuannya. Konsep HAM berakar pada pemahaman bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, gender, atau latar belakang sosial. Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk bekerja, hak pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang. Selain itu, pengertian HAM juga menjamin kehidupan yang aspeknya terlindungi, sehingga dengan begitu terdapat unsur-unsur dari pengertian HAM, yakni HAM memiliki sifat kodrati atau sifat yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. HAM adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan sehingga harus mendapatkan perlindungan dan keseimbangan. Dan yang terakhir, HAM adalah konsep yang bersifat objektif, artinya terdapat hak-hak baik secara sendiri lahir dan dari pribadi manusia maupun penetapan dalam instrumen hukum internasional. Selanjutnya, hak yang diterima dari Tuhan dan dibawa lahir. Yang pertama itu adalah hak memiliki, mempertahankan, dan menggunakan hayatnya. Hal ini merajuk pada hak asasi manusia yang melibatkan hak setiap individu untuk memiliki, mempertahankan, dan menggunakan kehidupannya sendiri. Hak ini mencakup hak untuk hidup dan kebebasan untuk memutuskan nasib sendiri. Selanjutnya adalah hak mempertahankan dan menggunakan peralatan jasmania. Hal ini merujuk pada hak setiap individu untuk memiliki, mempertahankan, dan menggunakan perlengkapan fisik atau materi yang dibutuhkan untuk menjaga kehidupan dan keberlangsungan diri. Hal ini termasuk hak untuk memiliki properti pribadi, hak untuk memiliki peralatan dan alat-alat yang diperlukan, dan hak untuk menggunakan sumber daya alam secara adil. Selanjutnya adalah hak memiliki, mempertahankan, dan menggunakan peralatan rohania. Hal ini merujuk pada hak setiap individu untuk memiliki, mempertahankan, dan menggunakan perlengkapan atau sarana-sarana rohani yang diperlukan untuk pengembangan pribadi, spiritualitas, kesejahteraan mental, dan hal ini termasuk untuk menjalankan keyakinan agama dan kepercayaan spiritual. Hak untuk mengakses pengetahuan dan pendidikan rohani, serta hak untuk mengikuti praktik-praktik keagamaan atau kegiatan spiritual dengan bebas. Secara keseluruhan, hak ini menunjukkan pentingnya kebebasan individu dalam menjalani kehidupan mereka. Baik dari segi fisik maupun rohani, hak-hak ini dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara dalam upaya untuk menjaga martabat dan kesejahteraan setiap individu. Selanjutnya adalah hak asasi manusia yang paling asasi. Hal ini ialah kekuasaan manusia untuk memiliki, mempertahankan, dan menggunakan hati nurani, akal, serta budi. Manusia mencipta itu memiliki maksud, yaitu dengan menggunakan hati nurani, akal, dan budi dapat mengubah makhluk Tuhan sesuai dengan keinginannya. Dari hasil penggunaan hati nurani, akal, dan budi, manusia dibentuk menjadi kebudayaan. Lalu selanjutnya ada hak untuk memiliki hasil penggunaan hati nurani, akal, dan budi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu manusia yang mencipta adalah manusia yang menggunakan hati nurani, akal, dan budinya. Lalu yang kedua, manusia yang menghasilkan ciptaan adalah manusia yang menggunakan hati nurani, akal, budinya. Yang ketiga, manusia yang mempunyai hak memiliki ciptaannya adalah manusia yang berhak memiliki atas seluruh hasil penggunaan hati nurani, akal, dan budinya. Hak cipta adalah merupakan hak nurani, akal, budi merupakan hak asasi yang paling asasi. Patok pembatas dari hak manusia itu adalah dibatasi oleh hak asasi manusia. Hak manusia lain di dalam suatu negara yang berwenang membatasi hak asasi manusia adalah satu badan atau dewan yang anggotanya dipilih langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh semua warga negara yang dapat menggunakan hati nurani, akal, dan budinya, dan majelis atau badan atau dewan tersebut diberikan wewenang itu oleh semua warga negara.